akan menjelaskan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat file presentasi itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel Randy Yuda Pratama. Kali ini saya akan memberikan informasi bagaimana sih membuat file presentasi yang baik. Tahu bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat file presentasi. File presentasi itu bagaimana? File presentasi itu yang biasa digunakan oleh pelajar, mahasiswa, bahkan pekerja profesional untuk menyampaikan presentasi dia dengan menggunakan aplikasi yang paling populer itu yaitu Microsoft PowerPoint, dan juga ada Prezi, Presentation, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat file presentasi itu. Nah, sebelum kita masuk saya mengajak teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan. Di tengah pandemi COVID-19 ini kita harus menjaga kesehatan, selalu berjaga jarak, dan selalu menggunakan masker ketika di luar. Ya, semoga saja kita COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Amin. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, saya mengajak teman-teman untuk mengklik tombol subscribe, like, and share. Terima kasih. Pertama yang harus diperhatikan dalam membuat file presentasi itu ialah fungsi dari presentasi itu sendiri. Mungkin tidak sedikit orang keliru mendefinisikan fungsi dari slide PowerPoint itu sendiri. Slide yang seharusnya berisi poin-poin penting saja berubah menjadi buku teks yang penuh dengan tulisan berperinci. Itu sangat-sangat yang tidak dianjurkan. Slide dengan banyak tulisan itu di dalam file presentasi itu sangat dilarang, karena fungsi dari file presentasi itulah ialah digunakan sebagai alat pendukung presentasi. Dan saat presentasi, bukan slide berperan sebagai peran utama, namun adalah presenter atau penyaji yang harus menjadi pemeran utamanya. Jadi, buatlah beberapa poin penting atau keyword untuk setiap pembahasan dan jelaskan poin tersebut melalui presentasi Anda. Hal berikutnya ialah pemilihan jenis huruf dan ukuran. Yang pertama saya akan menjelaskan ukuran dulu. Nah, kita harus mengerti bagaimana kondisi dari pemateri dan juga si audiens. Biasanya katakanlah kita membuat presentasi itu 4-5 meter dari penyaji ke audiens. Jadi kita harus membuat ukuran huruf itu jangan kurang dari 24. Ya, ukuran huruf itu jangan kurang dari 24, apalagi 12. Itu sangat tidak dianjurkan. Nah, jadi file presentasi yang baik itu kita harus membuat ukuran huruf itu yang agak besar dan sedikit besar daripada yang biasanya. Minimal 24 itu sudah mentok. Dan yang kedua itu jenis huruf. Jenis huruf itu yang harus diperhatikan, karena kenapa? Banyak jenis huruf di dalam Microsoft itu yang muncul. Nah, tapi yang paling sering digunakan itu ya ada Calibri, Arial, Tahoma, Times New Roman, dan banyak yang lagi yang mudah dibaca. Dan hindari dalam satu slide ataupun dalam satu file presentasi, hindari banyak jenis-jenis huruf. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi dalam satu slide itu kalau bisa satu jenis huruf, jangan banyak. Ada untuk yang poin ini dia jenis hurufnya Times New Roman, yang ini dia bentuknya Jokerman, dan itu sangat-sangat tidak dianjurkan. Pemilihan desain warna. Pemilihan desain warna ini sangat penting karena kita harus melihat situasi yang ada pada saat kita mau melakukan presentasi itu. Seperti halnya kalau kita di mana kita mau melakukan presentasi itu, misal kita ingin menyampaikannya ke depan guru besar, kita harus menyesuaikan bagaimana sih warna yang itu, dan juga kita harus melihat konsep-konsep dari ruangannya itu. Kalau misalnya konsep ruangannya itu sedikit agak gelap, berarti kita harus membuat kontras warna dalam presentasi itu sedikit. Kalau konsep ruangan itu sedikit terang, berarti kita harus menyesuaikan file presentasi itu ataupun desain dari gambar kita itu juga harus lebih jelas. Dan berikutnya itu juga ada baiknya kita menggunakan
visual, lebih banyak visual ya kalau di file presentasi. Karena kenapa? Ketika kita membuat suatu tulisan ataupun banyak tulisan itu lebih baik, itu tidak dianjurkan karena ini presentasi yang seperti halnya yang tadi saya bilang bahwa presentasi itu pemeran utamanya adalah kita si pemateri. Jadi kita harus membuat banyak improvisasi yang ngomong. Jadi usahakan banyak visual yang kita tampilkan. Begitu. Berikutnya adalah ini yang sangat penting, karena kenapa sering saya jumpa banyak file presentasi orang itu yang tidak sesuai dan susah sekali dibaca, bukan karena ukuran, bukan karena jenis huruf, tapi karena warna. Hal ini yang harus diperhatikan, sangat-sangat diperhatikan ketika kita membuat file presentasi, yaitu kombinasi warna. Ketika background kita itu warnanya terang, jadi jangan sampai kita membuat tulisan warna tulisan juga warna terang. Jadi ibaratnya itu kalau kita belajar di dalam kelas, ketika kita menggunakan whiteboard, berarti kita menggunakan spidol itu berwarna hitam atau biru atau merah, begitu, biar menjadi kelihatan. Tidak mungkin kita menggunakan whiteboard kita menggunakan kapur putih. Nah, ketika kita menggunakan blackboard, berarti kita harus menggunakan kapur putih seperti ada rumus yang di atas ini. Jadi rumus ini sudah jelas bisa digunakan untuk dipraktekkan ketika kita menyusun warna-warna yang ada di dalam file presentasi kita. Hati-hati dalam pemilihan warna jenis background dan juga tulisan ini. Hal yang terakhir itu ketika kita membuat file presentasi, kita harus ini sedikit sepele, tapi ini bisa membuat Anda si penyaji menjadi lebih percaya diri ketika Anda melampirkan ini. Apa itu? Ya, label, grafik, dan juga chart atau lain-lain. Nah, itu bisa membuat kalian itu lebih pede untuk dalam menjelaskannya. Seperti contohnya nih, kalau kalian membuat data-data berupa tulisan, itu sedikit ragu, seperti seolah-olah kita sebagai pemateri ingin membaca terus. Tapi kalau ketika kita menampilkannya grafik, itu enak. Jadi kita improvnya itu lebih pede. Itu saja. Mungkin itu saja hal-hal yang perlu diperhatikan menurut saya. Kalaupun ada teman-teman ataupun saudara-saudara yang mau menambahkan, silakan kirim ataupun lampirkan di dalam komentar. Nanti saya akan sangat menyambut dengan baik ini. Terima kasih. Jangan lupa like, share, and comment. Pastinya subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.